Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna. Saya sebagai presentator pertama. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah akhlak. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan. Sedangkan akhlak sebagai sistem etika yang menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Jadi, akidah akhlak adalah imam yang kokoh terhadap segala sesuatu yang disebut dalam Al-Quran dan hadis salih yang berhubungan dengan tiga sendi akidah Islamiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Madinatul Munawarah sebagai presentator kedua. Saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa paham dan aliran akidah Islam. Yang pertama, Khawarij. Khawarij merupakan aliran pertama yang muncul dalam khasanah sejarah keislaman. Aliran ini muncul ketika terjadi peperangan antara Khalifah bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Khawarij dapat diartikan orang-orang keluar dari barisan Abi Thalib. Meskipun awalnya Khawarij muncul persoalan politik, tetapi dalam perkembangan golongan ini banyak pembicaraan masalah teologis. Adapun tokoh Khawarij yaitu Nafi bin al-Azhar, Ziyad al-Ashraf, Abi Baihaf al-Hishab bin Sabir, Najdah bin Atiyah, Abdullah bin Ibadah al-Murri. Adapun ajaran Khawarij yaitu yang pertama, menurut keyakinan Khawarij, semua masalah antara Ali dan Muawiyah harus diselesaikan dengan merujuk pada hukum-hukum Allah yang tertuang dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 44, yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ajaran yang kedua yaitu dasar pemikiran Khawarij yang paling menonjol adalah bahwa pelaku dosa besar tergolong orang kafir, sedangkan yang termasuk golongan dosa besar adalah orang bersikap menentang terhadap pemikiran Khawarij, sehingga orang-orang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Yang ketiga, di samping itu mereka memiliki pemikiran khas tentang iman, yaitu iman ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Paham dan aliran akidah Islam yang kedua itu Al-Murji'ah. Al-Murji'ah muncul di Damaskus pada akhir abad pertama Hijriyah. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda persoalan konflik antara Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan kaum Khawarij pada perhitungan kelak. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang kafir. Adapun tokoh Murji'ah yaitu Jaham bin Abi Sufyan, Abu Hasan al-Salih, Mudatil bin Sulaiman, dan Yunus al-Samiri. Adapun ajaran Murji'ah, yang pertama, orang mukmin yang melakukan dosa besar tetap masih mukmin dan tidak berubah menjadi kafir. Yang kedua, para pelaku dosa besar juga berharap agar mau bertaubat dan berharap pula taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa saja meyakini keesaan Allah dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang beriman walaupun selalu melakukan perbuatan buruk. Paham dan aliran akidah Islam yang ketiga yaitu Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang artinya memaksa. Aliran Jabariyah ini muncul bersamaan dengan munculnya aliran Qadariyah. Kemunculan dua aliran ini merupakan akibat tindak kekejaman dan kewenang-wenangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun tokoh Jabariyah yaitu Wad bin Dirham dan Jaham bin Safwan.
Adapun ajaran Jabariyah, yang pertama, menurut Jabariyah, manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Dan yang kedua, manusia tidak hanya bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalang, tetapi manusia juga tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk mewujudkan perbuatan dan angan-angannya. Sementara nasib mereka di akhirat kelak mutlak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dia presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hijriyah. Saya sebagai presentator 3. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang dibahas oleh Madinatul Munawwarah. Baik, langsung saja yang keempat, yaitu Qadariyah. Qadariyah hampir sama dengan Khawarij dan Murji'ah yang muncul dilatar belakangi oleh masalah politik. Tokoh Qadariyah yaitu Ma'had al-Jauhari dan Ghailan al-Damaski. Adapun ajaran Qadariyah yang paling menonjol adalah masalah perbuatan manusia dan kekuatan Tuhan. Dasar pemikiran mereka adalah barang siapa yang menghendaki atau beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Yang kelima yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran Mu'tazilah lahir pada masa pemerintahan Daulah Umayyah. Tokoh Mu'tazilah yaitu Washil bin Atta al-Ghazal, Abu al-Husni al-Alaf, Ibrahim bin Syayyar an-Nasab, Muammar bin Abad as-Sulmai, Bishar bin al-Mu'tamir, dan Jahir Amir bin Bahar. Ajaran Mu'tazilah ada 4, yaitu At-Tauhid, Al-Ad, Al-Wa'ad, dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Yang keenam yaitu Syiah. Aliran Syiah adalah golongan atau aliran yang sangat mengagungkan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh Syiah yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Muhammad al-Baqir, Musa al-Qasim, Muhammad al-Jawad, Ali al-Hadi, Hasan al-Aksari, dan al-Mahdi. Adapun ajaran Syiah yaitu orang Syiah menganggap bahwa imamah merupakan bagian dari akidah. Yang ketujuh yaitu Ahlus Sunnah atau Asy'ariyah. Ini muncul sebagai reaksi terhadap paham Mu'tazilah yang dianggap menyeleweng dan menyesatkan umat Islam. Adapun tokoh Asy'ariyah adalah Abdul Hasan al-Baqilani, al-Juwaini, al-Ghazali, dan as-Sanusi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.